Halo anak-anak yang terkasih, salam sehat selalu dan berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Yusuf. Siapa yang sudah pernah tahu bagaimana kisah Yusuf? Iya, pinter. Mari kita dengarkan kisah Yusuf ya. Udah siap ya? Iya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang telah Engkau berikan pada kami, agar kami dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, siapa yang sudah tahu atau sudah mengenal lagu Dalam Suka Duka? Iya, pinter. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri ya. Jadi, dalam suka dan duka hidup ini, kita selalu tersenyum. Karena apa? Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang coba kita akan melihat gambar sebuah keluarga yang sedang memanjat jaring-jaring. Nah, siapa yang berani? Iya, pinter, hebat. Nah, kalau kita berani, pasti kita berani juga untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, keluarga ini saling mendukung dan memberikan semangat. Si ayah memberikan semangat kepada anaknya. Ayo, kamu pasti bisa. Ungkapan ini ungkapan yang positif, yang memberikan energi luar biasa, yang akan memberikan imun kepada kita. Untuk apa? Untuk meraih sampai bisa naik ke atas. Terus ada anak yang satu lagi. Ada rasa malas. Malas, takut jatuh. Nah, ini akan mengendorkan semangat kita. Mungkin juga anak ini grogi, tidak pernah naik sampai tinggi ya, jadi takut ketinggian. Nah, tetapi ibunya memberikan contoh. Nah, dia sampai ke atas dan terus ke atas. Anak-anak yang terkasih, ini menggambarkan bahwa kita harus mempunyai daya juang dan memiliki usaha, terus-menerus memberikan semangat pada diri kita untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai sampai ke atas, sampai berhasil, sampai sukses. Nah, yang mau diungkapkan di sini adalah bahwa ada dua tantangan, positif dan negatif. Sisi negatifnya, rasa malas, takut jatuh. Nah, ini perkataan yang membuat diri kita semakin lemah dan tidak mau maju. Hal yang positif apa? Ayo, kamu pasti bisa. Ini merupakan perkataan yang memberikan semangat.
dan kepercayaan diri untuk maju. Saya yakin anak-anakku semua pasti memiliki sisi positif yang memberikan semangat, khususnya di saat ini, di saat pandemi ini. Kita harus menjaga imun kita, harus tetap tersenyum dan gembira, walaupun hambatan dan kesulitan akan kita hadapi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai dengan 57. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa oleh pembelinya ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, lalu dijadikan budak. Karena menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa, Yusuf difitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf sangat menderita, namun Tuhan Allah tetap melindunginya sehingga ia tidak binasa di dalam penjara. Pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba dari sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu. Lembu-lembu itu nampak gemuk dan indah. Lalu muncul juga 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya. Lembu-lembu kurus itu menyerang dan memakan habis ke-7 lembu gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah hatinya tenang, Firaun tidur lagi dan muncul mimpi yang kedua. Firaun melihat 7 bulir gandum di tangkainya. Bulirnya penuh dan sehat. Tak lama kemudian, muncul juga 7 bulir gandum yang kurus tak berisi. Bulir gandum kurus itu menelan habis ke-7 bulir gandum sehat. Raja Firaun terjaga lagi. Ia heran dengan mimpi-mimpi yang aneh itu. Apa gerangan arti dari mimpi-mimpi itu? Demikian Firaun bertanya di dalam hatinya. Keesokan harinya Firaun memanggil semua ahli tafsir mimpi. Terkenal yang ada di kerajaannya. Setelah menceritakan kedua mimpinya, Firaun berkata, "Coba jelaskan, apa arti dari mimpi-mimpi itu?" Satu persatu mencoba menafsirkan mimpi itu, tapi tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi itu. Maka bertambah gelisahlah hati Firaun. Pikirannya tidak bisa tenang. Lalu datanglah juru minuman istana menghadap raja dan berkata, "Tuanku yang mulia, sesungguhnya hamba mempunyai seorang teman yang pernah menafsirkan mimpi hamba. Dan apa yang dikatakannya benar, ternyata pada hamba." "Siapa orang itu? Tinggal di mana ia?" tanya Firaun. "Namanya Yusuf. Sekarang berada di dalam penjara," kata kepala juru minuman itu. "Panggillah dia dan bawalah kemari," kata Firaun. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Firaun. Ketika melihat Yusuf, hati Firaun menjadi tenang. Ia kagum melihat Yusuf yang nampak tenang dan berwibawa. Lalu Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sesudah itu, dengan suara yang meyakinkan, Yusuf menjelaskan arti mimpi-mimpi itu, katanya, "Kedua mimpi tuanku itu sama artinya. 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum berisi penuh, artinya 7 tahun berkat. Selama 7 tahun, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di kerajaan ini. Pertanian akan tumbuh subur dan panen melimpah. Sesudah itu akan datang musim kering dan tandus,
selama 7 tahun pula. Tanah pertanian tidak menghasilkan buah dan akan terjadi kelaparan yang hebat. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Tanya Firaun. Carilah orang-orang pandai dan bijaksana di negeri ini, kata Yusuf. Kemudian berilah mereka kuasa untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan yang berlimpah selama 7 tahun di seluruh kerajaan ini. Dengan demikian akan ada persediaan makanan yang cukup untuk menghadapi musim kering dan kelaparan selama 7 tahun berikutnya, kata Yusuf pula. Firaun berpikir sejenak lalu berkata, menurutku tidak ada orang yang lebih pandai dan bijaksana daripada engkau. Sambil menunjuk ke arah Yusuf. Lalu Firaun melanjutkan katanya, karena itu aku menunjuk engkau sebagai penguasa di negeri ini. Saat itu juga Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa di Mesir untuk mengurus pangan rakyat. Firaun melepaskan cincin di jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Kemudian Firaun mengenakan pakaian halus pada Yusuf dan memasang kalung emas pada lehernya. Yusuf mulai bekerja dengan giatnya. Ia berkeliling di seluruh negeri. Ia memerintahkan rakyat untuk membangun gudang-gudang tempat menyimpan bahan makanan. Dan benar, seperti yang dikatakannya, selama 7 tahun pertanian, rakyat menghasilkan panen yang melimpah. Mereka mengumpulkan dan menyimpan gandum-gandum di setiap gudang sampai penuh. Setelah 7 tahun panen berlalu, apa yang dikatakan Yusuf benar terjadi. Musim kering datang. Bertahun-tahun hujan tidak turun. Tanah pertanian menjadi tandus dan tidak lagi menghasilkan panen. Bencana kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Banyak penduduk di negeri lain mati kelaparan. Tetapi rakyat Mesir aman karena Yusuf telah menyimpan banyak persediaan makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang bagaimana Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, tadi dalam kisah ini diceritakan Yusuf yang awalnya dimasukkan di dalam penjara dan akhirnya menjadi penguasa karena Raja Firaun yang waktu itu berkuasa di Mesir sedang bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi-mimpi Raja Firaun. Dan Yusuf inilah yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Mimpi tentang domba yang gemuk itu menjadi berkat dan selama 7 tahun. Kemudian 7 tahun berikutnya ada masa kering yang digambarkan oleh domba-domba yang kurus. Suatu berkat bagi Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf seorang yang pandai dan bijaksana dan penuh berkat oleh Tuhan. Yusuf memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Yusuf yang awalnya memiliki tantangan, memiliki hambatan dalam hidupnya karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan, dan Yusuf memiliki semangat untuk terus berjuang, maka Yusuf menjadi berkat bagi sesamanya dan juga keluarganya. Anak-anak yang terkasih, mari kita simpulkan dari kisah Yusuf tadi.
dalam kehidupan kita. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Tetapi, kalau kesulitan dan cobaan dihadapi dengan semangat yang juang yang tinggi, cita-cita akan tercapai. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Jadi, tidak usah takut karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Karena mengikuti rencana Tuhan, maka Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Untuk mencapai rencana Tuhan, Yusuf harus menghadapi godaan, menghadapi cobaan dan penderitaan. Yusuf tabah dan setia pada jalan Tuhan, sehingga ia berhasil menjadi penguasa. Kita dapat juga mengalami cobaan atau kesulitan dimanapun kita berada. Yakinlah dan percayalah, Tuhan menyertai kita. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan, seperti teladan Yusuf. Anak-anak yang terkasih, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Ya Tuhan yang baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan, agar berhasil mencapai cita-cita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang kisah Yusuf. Terima kasih, berkah dalam. Salam sehat selalu, tetap semangat berada di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.